Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yacinta Aulia Faza sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dengan materi beban dibayar di muka. Penyampaian materi akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Ulma Kusherawati, yang kedua Nanda Putri Suci Berjana, yang ketiga Devi Septiani Fernanda, yang keempat Yosi Triskayanti. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulma Kusherawati, NIM 1816092. Pertama, pengertian beban dibayar di muka. Menurut Wildan Kwok, pada tahun 2011, halaman 118, beban dibayar di muka adalah akun yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi di kemudian hari bisa dicatat sebagai beban setelah kegiatan operasional perusahaan. Beban sewa dibayar di muka dapat berupa beban di muka atas asuransi, beban di muka atas sewa, beban di muka atas pajak. Untuk akuntansi komersial, beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan atau dua metode. Metode yang pertama adalah pendekatan harta dan metode yang kedua adalah pendekatan beban. Bagaimana cara membedakan pendekatan harta dengan pendekatan beban? Contoh, dibayar beban di muka sebesar 24 juta untuk 2 tahun pada tanggal 1 Desember 2011. Bagaimana pencatatan jurnal komersial pada tanggal 1 Desember 2011? Pencatatan jurnal komersial pada tanggal 1 Desember 2011. Untuk pendekatan harta, beban dibayar di muka sebesar 24 juta didebet kepada kas atau bank senilai 24 juta di kredit. Untuk pendekatan beban sama dengan pendekatan harta pada saat pencatatan jurnal komersial. Terus pada saat penyesuaian atas beban penjualan yang telah berjalan pada tanggal 31 Desember 2011, untuk pendekatan harta, beban 1 juta, beban dibayar di muka juga 1 juta. Dapat nilai 1 juta itu dari mana? 24 juta dibagi 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Nah, 24 juta dibagi 24 bulan, hasilnya 1 juta. Lalu kita masukkan ke dalam beban 1 juta, beban dibayar di muka juga 1 juta. Kalau pendekatan beban dibayar di muka senilai 23 juta kepada beban. Dapat 23 juta dari mana? 24 juta dikurangi 1 juta. 1 juta itu dapat dari mana? 24 juta dibagi 24 bulan, hasilnya 1 juta. Jadi 24 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 23 juta. Untuk yang kedua, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN maupun pajak penghasilan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2012 dibayar premi asuransi untuk kendaraan sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012, asuransi dibayar di muka senilai 12 juta kepada kas atau bank senilai 12 juta. Untuk yang ketiga, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dibagi menjadi dua, sewa atas tanah atau bangunan, dan yang kedua sewa dan penghasilan lain
sehubung dengan penggunaan harta. Pertama yang kita bahas adalah sewa atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan yang akan diterima atau diperoleh oleh pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah, kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan PP 5 tahun 2002 JO KMK 120 per KMK 03 2000 JO Cap 227 PJ 2002. Persewaan tanah dan atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan tanah atau bangunan tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SSP tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan PMK 184, PMK 03 2007 JO, PMK 80, PMK 3 2010. Contoh, pada tanggal 2 Maret 2012, PT Andika menyewakan ruang perkantoran pada PT Budi dengan harga sewa sebesar 10 juta belum termasuk PPN untuk masa 1 tahun. PT Andika membuat faktur pajak untuk transaksi sewa ini dan menerima bukti PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan tanah dari sewa tanah atau bangunan. Sedangkan PT Budi paling lambat 10 April 2012 serta menyetorkan pajak tersebut dengan menggunakan SSP dan paling lambat tanggal 20 April 2012 berkewajiban membuat SPT pasal PPh final pasal 4 ayat 2 untuk melaporkan ke KPP. Jumlah untuk transaksi tersebut: A. Pembukuan PT Andika sebagai pemilik, PT Andika PKP, PT Budi PKP, kas atau bank, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Pajak keluarannya 1 juta, pendapatan sewanya juga 1 juta. PT Budi non PKP, kas atau banknya 10 juta. PPh pasal 4 ayat 2 1 juta. Itu didapat dari 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Pajak keluaran juga 1 juta, pendapatan sewa juga 1 juta. PT Anak non PKP, kas atau bank 9 juta. PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, itu dapat dari 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Terus pendapatan sewanya 10 juta. Terus PT Budi non PKP, kas atau banknya 9 juta. PPh pasal 4 ayat 2 1 juta. Pendapatan sewanya 10 juta. Untuk pembukuan PT Budi sebagai penyewa, sewa PT Andika sebagai PKP, sewa DDM 10 juta, pajak masukannya 1 juta, PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, kas atau bank 10 juta. Sewa DDM pajak masukan 10 juta, 1 juta sebagai pajak masukan, PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, kas atau bank 10 juta. Itu apabila PT Budi non PKP. PT Andika non PKP, sewa DDM 10 juta,
PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, kas atau bank 9 juta, sewa DDM 10 juta. PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, kas atau bank 9 juta. Untuk yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Mulai tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 1. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 akan dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1A, besarnya pungutan yang dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dibandingkan dengan tarif yang dimiliki WP yang dapat menunjukkan NPWP. Sebelum tahun 2009, Peraturan 70 Perpajakan tahun 2007, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta akan dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta tersebut akan dibagi atas: yang pertama, sewa atas kendaraan angkutan darat, dan yang kedua, sewa atas aset tetap lainnya. Untuk yang pertama, sewa atas kendaraan angkutan darat, kalian bisa melihat pada slide ini. Kata kuncinya, Undang-Undang PPh yang mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dipotong PPh 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi, tarif efektifnya sebesar 1,5% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pada tanggal 1 April 2008, PT Cici menyewa bus kepada PT Dion untuk jangka waktu 6 bulan. Biaya sewa per bulannya adalah 10 juta. PT Cici dan PT Dion adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Jurnal untuk PT Cici 1 April 2008, sewa dibayar di muka sebesar 60 juta di debit, PPN masukan sebesar 6 juta di debit, utang PPh 23 900.000 di kredit, kas atau bank 65.100.000 di kredit. Sewa dibayar di muka itu dapat 60 juta dari 10 juta dikali 6 bulan, hasilnya 60 juta. PPN masukannya didapat dari 60 juta dikali 10%, hasilnya 6 juta. Utang PPh 23 didapat dari 1,5% dikali 60 juta, hasilnya 900.000. Sedangkan kas atau bank didapat dari penjumlahan sewa dibayar di muka ditambah PPN masukan dikurangi utang PPh 23, hasilnya 65.100.000. Jurnal untuk PT Dion 1 April 2008, kas atau banknya 65.100.000, PPh 23 dibayar di muka 900.000, PPN keluarannya 6 juta, pendapatan sewanya 60 juta. Catatan, apabila PT Cici bukan PKP, maka PPN masukan tidak dapat dikreditkan dan dicatat termasuk sebagai harga perolehan dari sewa angkutan darat, dibayar di muka. Sedangkan apabila PT Dion bukan PKP, maka PT Dion tidak diperkenankan memungut PPN. Untuk yang kedua,
sewa atas aset tetap lainnya PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar, dan besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30%. Jadi tarif efektifnya sebesar 4,5% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Contoh, pada tanggal 18 Oktober 2008, PT Jaya menyewa kapal tanpa awaknya dari PT Samudra untuk mengganti kapalnya yang sedang diperbaiki dengan nilai 100 juta. PPh yang dipotong oleh PT Samudra adalah sebesar 15% dikali 30% dikali 100 juta sama dengan 4.500.000. Jurnal untuk PT Jaya 18 Oktober 2008. Sewa dibayar di muka sebesar 100 juta di debit, PPN masukan 10 juta di debit, utang PPh 23 4.500.000 di kredit, kas atau bank 105.500.000 di kredit. Sewa dibayar di muka dapat 100 juta itu didapat dari soal. Kalau PPN masukan dapat 10 juta itu didapat dari 100 juta dikali 10%, hasilnya 10 juta. Sedangkan utang PPh 23 didapat dari 15% dikali 30% dikali 100 juta, hasilnya 4.500.000. Kas bank didapat dari 100 juta ditambah 10 juta dikurangi 4.500.000, hasilnya 105.500.000. Jurnal untuk PT Samudra 18 Oktober 2008. Kas atau bank 105.500.000, PPh 23 dibayar di muka 4.500.000, PPN keluaran 10 juta masuk PPN keluaran 10 juta, pendapatan sewa 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosita Skayanti, NIM 1816217. Saya di sini akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak lain, serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh BP, yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau pajak keluaran BP. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset tetap oleh BP. Pajak dibayar di muka berupa PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan pajak masukan. Tarif pajak penghasilan berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 ayat 3 JO PMK 154 per PMK 03 per 2010 berdasarkan pemungutannya antara WP yang ber NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang menunjukkan NPWP. Tarif ini hanya berlaku untuk pemungutan PPh tidak final. Pengertian pemungutan PPh 22. Pemungutan 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen bersifat final. Tetapi apabila penjualannya bukan kepada penyalur atau agen, maka pemungutan PPh 22 bersifat tidak final. Dalam PMK 154 per PMK 03 per 2010 JODP-SE 92 per PC per 2010. PPh 22 dibungkut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Penyetoraan PPh tersebut wajib disetorkan kas negara melalui kantor pos, bank devisa, ataupun yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SPP. Penyetoraan PPh 22 tersebut 10 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa ke KPP. Tarif pajak penghasilan 22. Transaksi atau objek. Yang pertama, impor barang terdiri dari impor barang dengan API, terdiri dari nilai impor barang kedelai, gandum, dan tepung terigu. Besarnya pungutan 2,5%. Dasar pengenaan nilai impor bersifat non final. Nilai impor barang selain kedelai, gandum, dan tepung terigu. Besarnya pungutan 0,5%. Dasar pengenaan nilai impor bersifat non final. Nilai barang non API. Besarnya pungutan 7,5%. Dasar pengenaan nilai impor bersifat non final. 2. Hasil lelang yang tidak dikuasai. Besarnya pungutan 7,5%. Dasar pengenaan harga jual ke lelang bersifat non final. 3. Industri semen. Besarnya pungutan 0,25%. Dasar pengenaan DPP PPN.
industri baja 0,30%, dasar pengenaan DPP PPN. Industri kertas, besarnya pungutan 0,10%, dasar pengenaan DPP PPN. Industri otomotif, besarnya pungutan 0,25%, dasar pengenaan DPP PPN. 4. Pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah pembayaran besar pungutan 1,5%, dasar pengenaan pembelian. 5. BBM dan gas terdiri dari premium, solar, premix atau super TT. Besarnya pungutan SPBU bukan Pertamina sebesar 0,30%, SPBU Pertamina sebesar 0,25%, bersifat swasta dan final. 2. Minyak tanah, gas, LPG. Besarnya pungutan SPBU bukan Pertamina 0,30%, SPBU Pertamina 0,30%, bersifat pemerintah. 3. Oli pelumas pemerintah Pertamina. Besarnya pungutan SPBU bukan Pertamina sebesar 0,30% dan SPBU Pertamina sebesar 0,30%. Bukan objek pemungutan pajak penghasilan 22, dikecualikan dari pemungutan PPh 22 sesuai PMK 154 per PMK 03 per 2010 JO per 15 per PJ 2011 adalah impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh yang syarat atau syarat keterangan bebas atau SKP PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan PPN. Impor sementara jika ada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh DJBP. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak bendahara pemerintah dan KPA. Pembayaran untuk pembelian gabah dan beras oleh Perum Bulog, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pembayaran untuk pembelian barang gabungan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pajak penghasilan 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dalam bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Pemotong PPh 23 adalah A. Badan pemerintah, B. Subjek pajak dalam negeri, C. Penyelenggara kegiatan, D. BUT atau perwakilan perusahaan dalam negeri, dan E. Orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk Dirjen Pajak, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, kecuali camat, penilai, aktuaris, dan pengacara. Pemotong PPh 23 dilakukan pada saat dibayarkan atau jatuh tempo. Penyebaran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan, sedangkan pelaporan pajaknya menggunakan SPP masa PPh 23 per 26 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak tersebut. Komponen pajak penghasilan 23. A. Dividen. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 JO PP 19 Tahun 2009 JO DPSE 01 per PJ 03 per 2009, dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan berupa dividen dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. PPh final atas dividen ini dikenakan kepada pihak penerima dividen. Pada saat menerima dividen dan atas pajak tersebut, pihak penerima dividen tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar pada saat menghitung PPh kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. Contoh, pada 22 Desember 2011, PT Epson membayar dividen kepada PT Distri, salah satu pemegang sahamnya senilai 100 juta dengan PPh 10%. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Epson memotong PPh 23 sebesar 15% dengan memberikan bukti pemotongan ke PPh 23 pada PT Distri. Penghasilan yang diterima PT Distri sebesar 85 juta, sedangkan PPh 23 yang dipotong sebesar 15 juta oleh PT Epson. Transaksi yang dicatat PT Distri pada tanggal 22 Desember 2011, kas bank pada debit sebesar 85 juta, PPh 23 dibayar di muka pada debit sebesar 15 juta, sedangkan pendapatan lain-lain masuk kredit sebesar 100 juta. Jadi, PT Distri menerima bukti pembayaran PPh 23 dari PT Epson. Pemotongan PPh tersebut diperhitungkan sebagai kredit pajak. Sedangkan PT Epson mencatat transaksi tersebut dengan jurnal pada tanggal 22 Desember 2011. Dividen pada debit sebesar 100 juta, utang PPh 23 pada kredit sebesar 15 juta, dan kas atau bank pada kredit sebesar 85 juta. Jadi PT Epson paling lambat harus membayar pada tanggal 10 Januari 2012.
dan pelaporan ke KPP paling lambat tanggal 20 Januari 2012. B. Bunga yang dikenakan PPh 23 adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang merupakan bunga antar pinjaman dari WP badan ke WP badan ke WP orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual pada bursa efek. Tarif PPh 23 atas bunga adalah 15% dari penghasilan bruto. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Pihak yang menerima royalti dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto, dan pajak yang dibayar di muka PPh 23 atas royalti tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi pihak penerima royalti. Khusus untuk royalti dari hasil karya sinematografi, perlakuan PPh 23 diatur dalam R33/PJ/2009 JO PSE 58/PJ 2009. Contoh, PT Akido menerima penghasilan berupa royalti dari PT Bambi sebesar 100 juta, dan atas royalti ini PT Akido memungut PPN 10% sebesar 10 juta dari PT Bambi dengan menggunakan faktur pajak. Kemudian PT Bambi memotong PPh 23 sebesar 15 juta dari PT Akido dengan membuat bukti pemotongan PPh 23. Atas transaksi tersebut dicatat PT Akido sebagai berikut. Pada tanggal 18 Oktober 2011, beban royalti pada debit sebesar 100 juta, pajak masukan pada debit sebesar 10 juta, utang PPh 23 pada kredit sebesar 50 juta, dan kas per bank pada kredit sebesar 90 juta. Sedangkan untuk PT Bambi mencatat pada tanggal 18 Oktober 2011, beban royalti pada debit sebesar 100 juta, pajak masukan pada debit sebesar 10 juta, utang PPh 23 pada kredit sebesar 50 juta, dan kas per bank pada kredit sebesar 95 juta. Jadi, paling lambat perusahaan harus menyerahkan PPh 23 kepada SPP pada tanggal 10 November 2011 dan paling lambat melaporkan ke KPP pada tanggal 20 November 2011. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Suci Nurjana, NIM 181600132. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan PPh 23. Memotong PPh 23 pada saat pembayaran atau saat yang terutang. Pemotongan memberikan bukti pemotongan PPh 23 kepada pihak yang dipotong. Kemudian, pemotongan menyetorkan PPh 23 secara kolektif. Per bulan, pemotongannya disegerakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atas nama pemotongan PPh 23. Kalau bukan objek pajak penghasilan 23 berdasarkan UU PH nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 4. Selanjutnya, pengertian pajak penghasilan 24. PPh 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain. Tempat WP memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia atau kredit luar negeri yang disebut KPLN. Karena menganut asas worldwide income, maka UU PPh menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterimanya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Atas penghasilan tersebut, maka WP harus melaporkan dengan cara melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan perhitungan KPLN dari WP dalam bentuk yang bersangkutan. Untuk dividen penggabungan penghasilan dilakukan dalam bentuk pajak pada saat peroleh dividen tersebut. Mengajukan permohonan KPLN sesuai dengan KMK 164 atau KMK 4 tahun 2002 dengan melampirkan 1. Laporan keuangan dari penghasilannya berasal dari usaha di luar negeri. 2. Fotokopi SPT pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dalam hal ini terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka WP harus melakukan pembetulan SPT tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 UU KUP nomor 28 tahun 2007.
Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi PPh lebih bayar, maka atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 24, pajak yang dibayar atau yang berhutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan UU PPh. Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengreditan terbatas atau ordinary credit method. Yang selanjutnya yaitu cara penghitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama atau yang ke-1, PPh dikenakan atas PHKP yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh WP, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam menghitung PPh, seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak sesuai dengan PMK 256 atau PMK 3 tahun 2008 untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh. Kedua, dalam menghitung PHKP, kerugian yang diderita oleh WP di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Yang ketiga, penghitungan batas waktu maksimum KPLN sesuai dengan pasal 17 pada pasal 31E UU PPh. 4. Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan. Yang kelima, dalam hal WP memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 UU PPh nomor 36 tahun 2008. Maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung PHKP. Variabel yang mempengaruhi PPh 24 yaitu penggabungan penghasilan atau pajak tahunan, pajak lainnya, dan penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 2 dilakukan dalam tahun pajak pada saat peroleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan PMK 256 atau PMK 3 tahun 2008 dan ketentuan umum lainnya, halaman 90 sampai 91. Perkenalkan, nama saya Desi Septiani Fernanda, NIM 181600161. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25. PPh 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 UU PPh nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk
Penyampaian SPP masa PPh 25 lambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Konsep umum PPh 25 setiap bulan berdasarkan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terhutang menurut SPP tahun PPh tahun pajak lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. SPP tahun PPh badan kurang bayar masa 12 bulan. Contoh PPh yang terhutang berdasarkan SPP tahunan PPh tahun 2011 sebesar 50 juta. Penghitungan angsuran PPh 25. PPh terhutang sebesar 50 juta dikurangi wajib pajak yaitu PPh 21 yang dipotong pemberi pekerja sebesar 15 juta, PPh 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar 10 juta, PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain sebesar 2.500.000, wajib PPh luar negeri sebesar 7.500.000. Jumlah wajib pajak yaitu 35 juta, 50 juta dikurangi 35 juta sama dengan 15 juta. 15 juta adalah PPh dibayar sendiri. Besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2012 sebesar 15 juta dikali 1/12 sama dengan 1.250.000. Jurnal perusahaan pada saat pembayaran PPh 25 setiap bulannya adalah sebagai berikut. PPh 25 dibayar di muka pada kas atau bank sebesar 1.250.000. PPh 25 sebelum penyampaian SPP tahunan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPP tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, apabila SPP tahunan PPh disampaikan oleh WP pada bulan Februari 2012, maka besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar WP untuk bulan Januari 2012 adalah sebesar angsuran 25 bulan Desember 2011, misalnya sebesar 1 juta. Apabila dalam contoh 1 di atas dalam bulan September 2011 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran PPh 25 sejak yang harus dibayar WP setiap bulan untuk bulan Januari 2012 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2011 yaitu nihil. Tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbit SKP. Hal-hal lain yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama adalah WP berhak atas kompensasi kerugian. Kedua, WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Ketiga adalah pajak masukan PPN.
Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 3. Beban dibayar di muka itu dapat berupa beban dibayar atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersil, beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Sedangkan asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN maupun pajak penghasilan. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset tetap oleh wajib pajak. Pajak dibayar di muka berupa PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan pajak masukan. Sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.